Pernah dengar istilah dapat cuan ratusan juta dari internet dan ujung-ujungnya jualan kelas atau jual produk berupa e-book? Di video ini gua bakal ulas ilmu gratis buat kalian. Sekaligus berbagi pengalaman pribadi gua dalam konteks berbisnis. Buat kalian yang suka pelajari ilmu marketing berbasis digital dan penasaran gimana alur proses mencari uang dari internet, tonton video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang gampang bosen, kalian boleh skip video ini. Di video sebelumnya, gua udah jelasin dasar-dasar sumber yang bisa kalian coba untuk bisa dapetin cuan dari internet. Di situ, gua juga bilang kalau gua bakal kasih contoh nyata bagaimana cara gua bisa dapetin uang secara online cuman bermodal smartphone dan koneksi internet. Tapi gua disclaimer dulu dan sedikit ceritain background kehidupan gua pribadi biar nggak salah paham. Di video ini pun gua nggak ada jualan apapun, baik itu e-book ataupun kelas. Semua murni 100% gratis. Sebelum nge-YouTube, gua cuma seorang pekerja biasa di perusahaan swasta. Selain itu, basic gua adalah fotografer, yang secara garis besar basic ini sangat jauh dari profesi gua di perusahaan swasta yang cuma sebagai operator mesin. Sekian tahun gua jalanin profesi sebagai pekerja di perusahaan swasta, akhirnya gua pun terkena PHK, yang kurang jelas juga apa penyebabnya. Bukan cuma gua, banyak rekan kerja gua pun bertanya-tanya, apa penyebabnya? Perasaan gua campur aduk waktu itu. Sedih iya, seneng pun juga iya. Kenapa gua bilang seneng? Karena yang ada di pikiran gua saat itu adalah gua jadi bisa punya lebih banyak waktu buat ngembangin skill gua sebagai fotografer. Dari basic skill inilah gua masih bisa tetap hidup. Walaupun penghasilannya nggak seberapa, seenggaknya gua bisa makan buat isi perut. Sejak saat itu, gua selalu berpikir gimana caranya buat cari penghasilan tambahan. Sampai sewaktu ketika gua nemu konten yang ujung-ujungnya jualan produk digital berbentuk e-book PDF. Isi kontennya pun menampilkan penghasilan yang bisa dibilang fantastis. Awalnya gua heran, masa sih cuma dari jualan e-book aja bisa dapetin puluhan bahkan ratusan juta? Akhirnya gua dapet kesimpulan. Ya, lagi-lagi ini adalah soal marketing yang berkolaborasi dengan skill public speaking dan scripting berbasis digital. Gua pun sedikit tertarik untuk mencoba. Cuma yang jadi masalah adalah apa yang mau gua jual. Selain itu, yang jadi paling problematika adalah gua nggak punya keahlian scripting, apalagi public speaking, dan juga nggak pede buat tampil di depan kamera. Yang gua bisa sekarang ini cuma sekedar mengoperasikan kamera dan editing. Seketika ada ide yang muncul di kepala gua. Apa gua coba jualin preset Lightroom yang gua buat aja ya? Di situ gua nggak langsung gas buat jualin preset. Pertama yang gua lakuin adalah riset info. Kira-kira apa dan gimana cara mereka buat ngejual produk mereka di internet. Setelah gua dapetin semua informasi yang gua cari, akhirnya gua dapet kesimpulan. Singkatnya adalah, ada produk digitalnya, platform untuk jual belinya, dan target marketnya. Akhirnya gua coba buat produknya, yaitu preset Lightroom. Supaya produk digital yang gua buat nggak monoton saat dijual dan dibeli oleh customer, di dalamnya gua tambahin bonus pemanis seperti free beberapa sampel foto untuk trial preset beserta video tutorial penggunaannya. Setelah produk yang gua buat selesai, tahap selanjutnya adalah mengupload file ke platform website yaitu Link ID. Setelah selesai gua upload, gua tinggal promosiin produk digital yang udah gua buat ke semua platform media sosial yang gua punya. Dan lu tahu apa hasilnya? Ya, 0 pembelian. Walaupun gua udah promosiin produk yang gua jual ke berbagai media sosial, cukup berat bagi gua untuk bisa menjangkau pembeli.
Itu karena gua bukanlah seorang influencer yang punya banyak followers di medsos. Jadi gua harus pikir ulang gimana caranya produk gua bisa dilihat banyak orang. Salah satu cara yang gua lakuin adalah dengan mempromosikan produk lewat Meta Ads. Buat yang belum tahu apa itu Meta Ads, ini adalah platform pengiklanan digital yang mempermudah kita untuk mempromosikan produk yang kita jual, baik berupa fisik ataupun non-fisik di media sosial. Selebihnya lu bisa searching di Google. Akhirnya gua coba pakai metode pengiklanan di Meta Ads ini. Di sini gua mengiklankan produk dengan durasi 4 hari dengan biaya 100.000. Di hari pertama, iklan gua tayang ke lebih dari 300 pengguna medsos Instagram. Tapi untuk angka pembelian masih tetap 0, tapi setidaknya ini menjadi kemajuan untuk produk gua. Nah, di hari kedua gua lihat notif ternyata ada 1 pembelian. Tapi si pembeli kayaknya cuma sekedar iseng, cuma klik beli tanpa membayar tagihan. Masuk di hari ketiga, insight tayangan pun makin naik, tembus 1.000 lebih tayangan dan ada 220 orang yang klik produk gua. Di hari ketiga ini pun, akhirnya produk yang gua jual pecah telur. Walaupun cuma 1, setidaknya dari 1 pembeli ini, gua bisa balik modal dari iklan yang udah gua buat. Sekaligus menjawab rasa penasaran gua tentang jual beli produk digital. Memasuki penghujung hari iklan ditayangkan. Gua kaget. Tiba-tiba produk yang gua jual dibeli oleh lebih dari 50 orang dan memiliki penghasilan lebih dari 6 juta dalam 2 hari. Di sini gua dapat kesimpulan dari apa yang gua alami sendiri. Pertama adalah jualan produk sendiri memang nggak mudah. Kita harus nyiapin produk sebaik mungkin untuk kita jual. Bukan cuma kualitas produknya, tapi juga gimana cara kita mempromosikan produk kita. Dari mulai segi konten sebagai bahan promosi dan juga metode pemasaran yang kita buat sendiri. Kedua adalah sabar, ketika kita jualan suatu produk, kecil kemungkinannya untuk bisa langsung dibeli banyak orang. Jangankan dibeli, untuk dilihat banyak orang pun agak sulit. Walaupun dengan cara mengiklankan di sebuah platform iklan digital, seperti Meta Ads yang gua pakai. Dalam konteks bisnis atau jualan, Meta Ads perlu waktu untuk mencari target yang tepat untuk produk kita supaya dibeli oleh banyak orang. Kecuali yang lu iklanin itu, konten pribadi yang cuman untuk ningkatin insight konten lu. Tapi ketika kita mengiklankan suatu produk, kita harus bersabar untuk mendapatkan target market yang cocok. Dan lagi-lagi yang paling penting adalah konsisten. Jangan sampai hal-hal yang nggak penting bikin kalian malah jadi nggak semangat buat nyari uang. Karena sejatinya mencari uang dari internet bukanlah hanya sekedar duduk atau tiduran dan menatap layar. Memang mungkin beberapa orang ada yang seperti itu, tapi gua yakin mereka pun memiliki proses yang panjang dan konsisten juga pastinya. Jadi, kuncinya di sini adalah lu harus kreatif, sabar, dan konsisten. Gua jamin kalau lu udah kuasain 3 elemen itu, lu bisa sukses di masa sekarang. Siap untuk memulai?